Pendidikan modern itu borderless, tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang dipelajari di Harvard misalnya bisa kita lihat di sini saat ini sekarang juga melalui jurnal ilmiah. Yang saya dapatkan di kelas ya sama aja dengan misalnya kayak di kelas Indonesia, ujung-ujungnya kembali ke diri kita lagi. Tidak serta-merta lingkungan negara lain Anda pindah negara terus tiba-tiba IQ Anda meningkat gitu, tidak. Di Indonesia pun bisa gitu maksudnya. Karena kita apa yang dipelajari itu tadi kayak di Inggris kita bisa pelajari juga di sini, di Amerika kita bisa pelajari. Itu yang lebih banyak dipelajari. Kalau secara akademik ya kita yang mengimprove sendiri. Kita mengimprove sendiri tidak harus ke negara lain, di negara sendiri juga bisa. Jadi lagi-lagi perbaiki niatnya. Kasih Kak, triknya biar menikah cepat gitu. Bahasa lagi, langsung saja kita sambut kakanda kita, narasumber kita, Pak Muhammad Zulfajri. Udah. Gimana dulu? Semangat sekali banget. Oke, sambil ini ya. Di sini. Oke, silakan Kak. Oke. Mohon perhatian teman-teman karena di sini kita akan membahas nih. Tadi itu persyaratan utamanya itu adalah TOEFL, tapi ada hal yang berbeda sedikit terkait beasiswa yang akan dijelaskan di video kita. Utamanya teman-teman yang ingin melanjutkan studi mulai dari S1, S2 bahkan S3. Untuk itu saya persilakan kepada kakak siapa? Oh, bisa panggil dengan apa? Fajrin. Kak Fajrin ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baru tiba ya dari dari Turki ke Kanada ya? Baru 3 bulan. 3 bulan ya, berarti masih fresh ya. Hawa-hawa Turkinya di kedua nih. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Kak Zulfajri untuk memaparkan materi. Silakan Kak. Baik, cek. Kalau bisa cash saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama, slide saya dari situ. Tadi sudah di-mention beberapa oleh moderator. Saya baru saja lulus atau menyelesaikan studi di Ankara University, Turki. Lulus, terima kasih. Lulus itu bulan Juli 2021, terus balik ke Indonesia bulan 9, tiba di Majene bulan 10. Saya mengambil konsentrasi Master of Maritime Law and International Law of the Sea, hukum maritim lebih spesifiknya. Menggunakan beasiswa YTB atau Yurtisi Türkiye Bursları, atau kalau misalnya YTB-nya tidak lulus, mungkin teman-teman bisa mencoba di kesempatan yang lain. Jadi betul, saya lahir di Desa Kabiraan. Ada yang dari Kabiraan di sini? Ulu Manda, Majene, Sulawesi Barat, Indonesia, planet bumi. Oke, dari manapun kalian, teman-teman sekalian, para hadirin, itu tidak perlu dipersoalkan karena sejatinya kita semua perantau di bumi ini, kampung kita ada di surga. Asik, Islamis sekali ya, karena kita di Stein. Biar kalau ada acara di Stein diundang lagi. Oke, jadi ini sekelumit. Saya wilayahnya itu dari daerah terpencil. Alasan saya untuk berkelana kemudian. Oke, mungkin bisa dilanjut karena waktu kita yang terbatas. Itu tadi untuk pribadi, kemudian untuk sosial. Saya itu aktif di beberapa kegiatan juga, lingkungan, literasi, dan pendidikan, NGO, dan advokasi. Lebih spesifik lagi, yang di foto yang di atas itu kegiatan literasi di beberapa daerah terpencil di Majene waktu saya masih mengenyam studi di Yogyakarta waktu masih S1. Kemudian yang di bawah itu adalah ketika menyampaikan paper di seminar internasional atau konferensi internasional di Bali. Kemudian kebetulan waktu itu mendapat best paper untuk masalah kemaritiman. Oke, lanjut. Oke, beasiswa itu adalah suatu narasi teman-teman sekalian. Memandangnya harus baik dan benar.
pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas itu adalah menjadi modal bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa. Baik itu modal pribadi seperti yang saya tadi kemukakan maupun sosial. Jadi pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu sebelum mengapply untuk beasiswa tertentu. Apa yang sudah Anda lakukan, ya kurang lebih sama lah ya, kayak kriteria dari beasiswa LPDP yang disampaikan di awal tadi. Pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab. Jadi apa yang sudah Anda lakukan itu menitik beratkan pada selain akademik, tapi bagaimana Anda bermanfaat bagi lingkungan atau sosialnya. Kemudian kenapa harus Anda bukan orang lain gitu? Posisikan diri, ini kita memposisikan diri sebagai pemberi beasiswa di sini. Jadi kalau ada maunya kan gitu ya, pasti kita memberikan menurut kita yang terbaik sebagai applicant atau sebagai pendaftar. Tapi coba balik sudut pandangnya di sini. Ibaratkan diri Anda adalah yang memberikan beasiswa. Kacamatanya berarti Anda pasti punya kriteria-kriteria tertentu yang itu mensyaratkan bukan cuma soft skill, hard skill dan sebagainya, tapi semua yang terbaik menurut Anda. Jadi biar lebih objektif pandangannya. Terus apa yang akan Anda lakukan jika diterima? Ini kita memproyeksikan diri sendiri di masa depan seperti tadi pembicara di awal atau di sesinya LPDP tadi, Mata Garuda. Kita sudah bisa membayangkan diri kita 5 tahun ke depan misalnya, bahwa setelah saya diterima beasiswa ini 5 tahun ke depan saya akan melakukan A, B, C dan seterusnya. Kemudian siapa Anda setelah menyelesaikan pendidikan nanti, ini terkait profesi, juga memproyeksikan diri, bisa membayangkan diri kita jauh ke depan. Karena dengan seperti ini berarti Anda memberikan standar bagi pemberi beasiswa bahwa Anda ini adalah seseorang dengan rencana yang matang dalam hidupnya. Jadi biar tidak mengawang-awang, atau kata pembicara sebelumnya tadi terlalu general. Pertanyaan ini kalau Anda jawab pertanyaan ini, itu akan membantu Anda lebih spesifik. Terakhir, bagaimana cara Anda mewujudkan cita-cita tersebut? Ya plannya untuk setelah mendapatkan gelar misalnya balik ke Indonesia, apa-apa saja yang akan dilakukan. Oke, next. Oke, ya yang tadi kelewatan. Mulai dari mana? Saya membaginya menjadi 3, ada yang non teknis, ada yang teknis, dan juga tombol mulainya itu setelah 2 masalah ini Anda selesaikan. Ya Pak Soso pakai bahasa Inggris juga ya, biar kita kelihatan dari alumni luar negeri. Yang non teknis, desire dan komitmen. Maksudnya desire di sini adalah niat. Jadi perbaiki niatnya teman-teman sekalian di awal, bukan cuman lurus saja, karena bisa saja niatnya lurus tapi lurus ke arah yang tidak baik gitu. Baik dan benar, lurus gitu niatnya di awal. Kemudian kenapa dia berdampingan dengan komitmen? Karena komitmen ini adalah yang akan menjaga niat Anda, niatnya teman-teman. Misalnya dalam prosesnya menemui halangan, tidak diterima, lalu kemudian frustasi, disitulah komitmennya akan menjaga niatnya teman-teman sekalian. Ini ibaratnya adalah sinkronisasi antara perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau sudah mengatakan di awal saya akan mendaftar dan akan lulus beasiswa, ya sudah, lakukan itu gitu di alam kenyataan. Kalau saya boleh menganalogikan kurang lebihnya seperti misalnya ya contoh kasus. Misalnya di Stein Majene, ukti di sini misalnya. Ukti di sini atau mahasiswi itu ada ceritanya kenalannya Ahi ya kalau laki-laki ya. Ahi, terus kata si Ahinya bilang, saya siap kok buat taarufan gitu. Saya siap kok buat taarufan. Ternyata pada kenyataannya, jadi dia sudah mengatakan itu gitu. Dia niatnya di awal, dia mengatakan bahwa saya siap taarufan. Dalam realitanya, pas malam mingguan dia ngechat, adakah Barane malam ini? Ini kan berarti dia tidak sinkron antara perkataannya dengan perbuatannya. Jadi itu adalah masalah non teknis. Itu analogi. Anda harus selesai dengan itu di awal. Kemudian masuk ke masalah teknikal.
atau masalah teknis, ya kita melakukan penelitian ya atau research, mau tidak mau, kampusnya, jurusannya apa, dan sebagainya itu kita melakukan penelitian kecil-kecilan memang. Jadi tidak semudah yang kita membuka websitenya, terus kita daftar, memenuhi persyaratan, itu tidak semudah itu. Melakukan riset harus tahu mulai dari sampul depan sampai sampul belakang, jurusannya, kampusnya, negaranya. Dan itu masalah teknis kalau teman-teman ingin tahu. Nah, ya setelah mengetahui syarat teknisnya, kemudian lengkapilah dokumen yang diminta oleh si pemberi beasiswa tersebut. Di situ teman-teman kalau butuh, yang utama sih kalau beasiswa itu apalagi luar negeri, otomatis ini ya penguasaan bahasa ya, syarat penguasaan bahasa, TOEFL, IELTS atau GMAT dan sebagainya. Kalau GMAT itu ibaratnya kayak tes kompetensi dasar. Nah, setelah dua fase ini dilalui, teknis dan non teknis, teman-teman akan baru dihitung memulai gitu ketika mengapply. Jadi ini fase yang krusial karena tombol mulainya itu baru dihitung ketika teman-teman mengapply, mendaftar. Jadi biar kita sudah melakukan research, punya dokumen, tapi kalau tidak memulai, tidak mendaftar, itu sama saja dengan nol gitu. Selebihnya adalah just follow the flow, ikuti saja arusnya. Kalau memang lulus beasiswa, lulus administrasi, lanjut ke interview misalnya. Misalnya kalau di beasiswa yang saya daftar dulu itu YTB, lulus administrasi langsung interview di Jakarta, di UI waktu itu. Gitu, lanjut. Oke. Klik lagi satu kali. Oke. Ini adalah pertanyaan yang pasti akan ditemui oleh teman-teman yang sudah melakukan riset di awal, yang ketika berada di fase teknikal. Pertanyaannya adalah LOE dulu baru beasiswa atau sebaliknya gitu. Letter of acceptance dulu, atau kalau kata Kak Iksan tadi letter, kalau British letter, kalau Mandar letter kaki ya, kaki. Oke, ya diterima, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Kita posisinya seperti triangle di atas, kita pendaftar applicant. Jadi kita yang mendaftar ke kampus, kita juga yang mendaftar ke scholarship atau pemberi beasiswa. Contoh-contoh pemberi beasiswa ya misalnya Chevening yang dari Inggris, dari pemerintah Inggris, AAS, Australian Award Scholarship dari Australia, terus LPDP dari pemerintah Indonesia atau YTB dari Turki dan seterusnya. Perbedaannya adalah kalau LPDP ini dari pemerintah Indonesia buat orang Indonesia, kalau yang lain itu dari pemerintah negara tertentu ke orang atau pelajar di mancanegara. Mungkin seperti itu perbedaan yang bisa kita cermati. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai daftar universitas dan scholarship-nya lanjut. Ini berapa menit sih? Hah? 30? Nggak bisa 25. Oke, kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris, kenapa dia krusial? Walaupun tadi sempat disinggung bahwa kemampuan bahasa Inggris itu atau kita punya sertifikat penguasaan bahasa itu tidak wajib kok di beberapa beasiswa. Oke, tapi makanya saya menggarisbawahi di sini kemampuan bahasa Inggris. Entah Anda punya sertifikatnya atau tidak, doesn't matter gitu. Anda harus punya karena setidaknya buat membaca informasi persyaratan dan sebagainya itu butuh kemampuan kita untuk menelaah, membaca dalam tulisannya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kemampuan bahasa Inggris saya uraikan secara cepat-cepat saja. Ada dua jenis ya, yang aktif dan pasif. Yang aktifnya itu adalah speaking seperti ini, atau yang pasifnya itu adalah listening dan reading. Kalau yang aktifnya berbicara dan juga menulis karena kita aktif tuh. Tapi kalau yang pasifnya adalah mendengarkan dan membaca. Dan tidak bisa dipisah 4 elemen penguasaan bahasa ini atau faktor-faktor dari bahasa ini. Membaca, mendengar, membaca merupakan input atau masukan bagi kemampuan aktifnya kita yaitu menulis. Listening atau mendengarkan input bagi kemampuan aktifnya kita yaitu speaking. Jadi tidak bisa dipisahkan 4 elemen ini. Baik,
sertifikat bahasa Inggris itu menunjukkan sebuah bukti. Jadi maksudnya adalah biar Anda membuktikan kepada si pemberi beasiswa atau kampus bahwa Anda benar memiliki kemampuan itu. Jadi tidak berlaku Anda mau sumpah Pak saya menguasai bahasa Inggris demi Allah. Tapi kalau tidak ada sertifikatnya, itu sama saja dengan Anda tidak akan diterima di administrasi. Karena mereka pembuktiannya melalui sertifikat yang Anda ambil. Sertifikat sendiri ya itu antara IELTS dan TOEFL. Kemudian perhatikan lembaganya, pastikan kalau IELTS misalnya dari entah British Council atau Pearson dan sebagainya, kalau TOEFL dari ITS. Oke, lanjut. Ini saya kasih beberapa contoh dari beasiswa luar negeri dan syarat penguasaan bahasanya, deadline-nya dan sebagainya. Mari kita lihat. Negaranya yang pertama ada Inggris, Chevening. Jenjangnya itu hanya buat yang S2. Pendaftarannya dibuka November dan syarat bahasanya itu IELTS antara 6,5 sampai 7,5, tergantung nanti diterima kampus mana atau kampusnya mensyaratkan apa. Ini yang salah satu syarat terberatnya adalah harus ada pengalaman kerja ya, harus ada pengalaman kerja kalau tidak salah 1.000 jam. Jadi saya juga tidak pernah mendaftar itu. Kemudian Korea Selatan, ada pencinta Korea di sini, Korea. Opa-opa yang begini, apa namanya begini? Sarang beo apa? Korea Selatan, nama beasiswanya Global Korea. Jenjang yang di cover oleh beasiswa ini adalah mulai dari S1 sampai S3. Jadi mulai dari bachelor sampai doctoral. Pendaftarannya itu dibuka September sampai Oktober kalau buat yang S1, kalau buat yang S2 dan S3 itu biasanya April sampai Mei. Di jenjang S2 dan S3, magister dan ini ya. Jangan diklik dulu. Oke. Syarat bahasanya itu bisa diklik satu kali deh. Oke. Syarat bahasanya untuk beasiswa Korea ini dia IELTS, TOEFL atau kalau di Korea itu namanya itu ya topik. Jadi bintang 1, ada catatannya bintang 1 di situ. Kalau bintang 1 dia berarti tidak wajib, tapi jika ada maka akan lebih diutamakan untuk diterima sama si pemberi beasiswanya. Jadi ini salah satu beasiswa yang ya menurut saya bukan bermaksud untuk meranking beasiswa-beasiswa yang lain ini lebih bagus, ini lebih ketat dan sebagainya. Ini hanya lebih memudahkan saja gitu. Jadi kalau ada sertifikat bahasanya itu bakal menjadi bahan pertimbangan. Oke, selanjutnya ada Jepang. Nama beasiswanya adalah MEXT, MEXT. Jenjangnya sama, di cover mulai dari jenjang S1. Jadi ada yang SMA, mungkin yang suka anime. Dan membayangkan dirinya ada suatu hari di Tokyo dan sebagainya, mungkin bisa mencari tahu mengenai beasiswa ini. MEXT namanya, mulai dari S1 sampai S3. Buka pendaftarannya April sampai Mei. Persyaratan bahasanya dicermati lagi. Dia kalau dia menerima IELTS dan JLPT atau syarat bahasa Jepang, syarat penguasaan bahasa Jepang. Cuman lagi-lagi di situ ada bintang 1. Berarti ada syukur, kalau nggak ada bakal tetap bisa daftar. Gitu maksudnya. Kecuali buat yang bintangnya nggak kelihatan terlalu kental sih. Oke, kita lanjut. Beasiswa Turki, ini beasiswa yang saya daftar. Saya daftar 2019. Sebelum mendaftar itu saya juga pernah gagal seperti yang Kak Iksan tadi, yang LPDP 2 kali, yaitu yang beasiswa Australia dan beasiswa LPDP. Ya karena ya untuk alasannya ya tanya sama yang si pemberi beasiswa ya, saya tidak tahu juga kenapa tidak diterima. Intinya ini percobaan ketiga saya mencoba Turki menggunakan TOEFL waktu itu dari ITS, ITP. Jangan tanya skor karena itu adalah hal yang privat. Oke. Jenjangnya itu di cover semua dari S1 sampai S3. Yang tadi ada nanya-nanya mengenai beasiswa yang menerima jurusan-jurusan keagamaan. Ini termasuk salah satunya. Jadi dia mengcover jurusan yang social science, exact dan juga keagamaan, religius gitu.
Tapi ada lagi satu beasiswa dari pemerintah Turki yang itu hanya dikhususkan buat keagamaan, namanya TDV atau TDV. Huruf T baru D baru V. Silahkan di googling. Itu khusus buat yang jurusan-jurusan keagamaan dari S1 sampai S3 juga. Kemudian bukanya itu rentangnya sebulan dari Januari sampai Februari untuk mensubmit aplikasinya. Nanti kita bahas lebih lanjut, ada contoh-contoh ininya aplikasi punya saya sih. Sama dengan beasiswa Jepang dan Korea bintang 1 juga, ada IELTS atau TOEFL bakal dijadikan bahan pertimbangan. Kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa juga, karena nanti pada umumnya akan belajar bahasa setempat dulu atau bahasa Turki, menjadi akamsi dulu, menjadi anak kampung sini dulu di Turki, baru setahun baru masuk kuliah. Cuman saya karena kebetulan dulu programnya program hukum internasional, sehingga saya tidak dapat kesempatan itu. Jadi sebentar kalau di luar tidak usah yang suka-suka drama Turki, tidak usah bahasa Turki sama saya. Karena saya tidak sempat kursus 1 tahun, karena dosen-dosennya juga dari mancanegara, dari Jepang, dari Jerman, dari UK, dan Finlandia, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada yang dosen Turki. Saya program internasional, sehingga dikecualikan untuk mengambil les bahasa selama setahun. Kemudian ada Hungaria. Hungaria ini dia nama beasiswanya adalah Stipendium Hungaricum. Eropa juga. Kalau Turki kan ya separuh Eropa, separuh Asia gitu ya. Kalau ini Eropa Toto. Jadi tengah-tengahnya pas Eropa itu triangle, ada Hungaria, ada Ceko, dan satu lagi kalau tidak salah Austria kalau tidak salah. Ini pertengahannya benua biru. Ada beasiswanya juga dan jenjangnya dari S1 sampai S3. Bukanya November sampai Januari, dan dia rentang skor IELTS-nya itu adalah 5,5 sampai 7,5 tergantung kampus mana yang ingin teman-teman tuju. Beasiswa ini kalau saya boleh ini sebentar ya. Jujur ini saya tidak drama-dramaan. Saya bangun pagi tadi subuhan dapat email dari pemberi beasiswa Hungaria ini dan lanjut ke interview untuk S3-nya. Kamera ini aktif nggak sih? Kamera yang depan. Yang itu aktif nggak itu? Saya biar tidak dibilang yang ini, biar bisa dilihat sama yang lain. Saya mau kasih lihat emailnya. Oh ya silakan. Aktif nggak ini? Aktif nggak? Sorry ya. Masih itu ya. Oke. Hah? Masuk ya? Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak di situ? Kok nggak kelihatan? Ini? Hah? Kelihatan nggak? Oke. Maksudnya biar orang sini lihat gitu, yang ditampilkan di depan. Sorry ya, ini sedikit. Ini biar motivasi. Saya tidak ingin membunuh waktunya teman-teman yang bosan barangkali. Oke, ini dia. Kelihatan nggak sih? Aduh, tidak kelihatan. Stipendium Hungaria. Tanggalnya bisa difokusin nggak sih? Tanggal 5 Maret ya. Pemberitahuannya ini ya, pemberitahuannya itu have been nominated. Mana sih? Sorry. Itu dia. Oke, intinya itu saya tidak mengarang tadi ya bilangnya. Belum lulus tapi lanjut ke interview. Ya, Hungaria oke, USA dan Kanada atau Amerika Serikat dan negara bagian lainnya, Kanada. Ada namanya beasiswa Google Time, mungkin yang paling familiar adalah atau yang paling terkenal adalah Fulbright pasti. Makanya saya tidak usah bahas itu karena banyak yang tahu, yang jarang-jarang yang tahu saja. Kayak ini Google Time, dia bisa dua negara ini ada negara yang berbeda ya. Jadi Kanada itu bukan dia negara sendiri. Jadi bisa daftar di USA dan Kanada, namanya Google Time. Jenjangnya juga full dari S1 sampai S3. Dibukanya Desember. IELTS dan TOEFL itu bintang 3, catatannya adalah ya lagi-lagi tergantung, wajib tapi skornya tergantung. Oke, lanjut.
Saya bahas sedikit mengenai esai, walaupun tadi sudah banyak panjang lebar, kurang lebih konsepnya sama. Yang paling penting teman-teman tanamkan di dalam hati sebelum mendaftar bahwa ya jangan make it up, jangan membuat-buat, jangan melebih-lebihkan, jangan exaggerating gitu. Karena mau terlihat cakap di depan pemberi beasiswa, akhirnya mengarang cerita, narasi. Jangan saya tekankan jangan. Pakai huruf bold, baru underline, baru tanda seru lagi, tanda kutip. Harus jujur, karena nanti kalau misalnya lulus esainya, lulus administrasinya, di wawancara itu bakal ketahuan karena di situ akan ada psikolog yang menjadi interviewer. Nanti akan saya bahas mengenai interview setelah esai. Kemudian mengalir saja step by step, biasanya sesuai timeline saja. Misalnya kegiatannya dari 2015 sampai 19, biar lebih enak ya diuraikan sesuai timelinenya saja. Kemudian relevan, ini yang tidak kalah pentingnya. Kenapa relevan penting? Karena bisa saja teman-teman punya seabrek pengalaman, banyak sekali. Mulai dari aktivis, ada tadi saya dengar yang tanya penjaga kafe sama penjual bunga dan sebagainya. Itu kan pengalaman semua. Itu kan pengalaman semua. Pernah di seminar misalnya menjadi keynote speaker atau dan lain sebagainya. Tapi itu semua pastikan pilih pengalaman yang relevan saja dengan studi yang akan teman-teman ambil di beasiswa tersebut. Kalau jurusannya misalnya exact, misalnya biologi, itu cari pengalaman yang relevan dengan itu. Misalnya pernah mengikuti seminar sebagai pembicara, atau mungkin pernah penelitian atau magang di perusahaan yang terkait itu. Pilih yang itu saja. Jadi pengalamannya kayak jaga kafe tidak usah diambil karena itu tidak relevan. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian jika ada pertanyaan khusus pastikan itu terjawab. Biasanya memang beasiswa ini ada pertanyaan-pertanyaan judul-judulnya tertentu. Itu pastikan jawab dulu di awal baru menguraikan alasannya. Misalnya pertanyaan ini misalnya ya, bukan di esai, bukan pertanyaan esai. Misalnya Anda ditanya kenapa terlambat tadi. Oke. Kenapa terlambat? Terus jawab dulu di depan karena hujan, baru jelaskan. Oke, yang paling penting adalah endapkan ininya dulu, esainya, maksudnya diamkan dulu, biarkan orang lain membaca, baru dilanjutkan. Lanjut. Oke, beasiswa YTB ini penjelasannya dia fully funded, yang pasti, mulai dari biaya pengurusan visa, tiket berangkat, apalagi uang bulanan, asrama, sampai laundry-nya pun kita di laundryin, makan, uang buku, asuransi kesehatan, dan itu yang paling penting, dia fully funded. Kemudian pendaftarannya sudah saya jelaskan tadi, pengumumannya ini berdasarkan timeline yang saya lalui. Saya daftar Januari 2019, pengumumannya administrasi 19 Mei 2019, kemudian wawancaranya 25 Mei. Jadi ada gap di situ dari Februari ke Mei, 3 bulan. Baru kita dinyatakan ada pengumuman lulus administrasi, baru lanjut ke wawancara. Sampai ke pengumuman akhir itu bulan Juli 2019, lalu kita ke Jakarta mengurus dokumen kelengkapan di kedutaan dan sebagainya. Lalu pemberangkatannya September. Saya berangkat waktu itu 23 September. Lanjut. Ya, ini simulasi sedikit. Jadi pendaftarannya, oke, pastikan buka laptop. Dan karena tampilannya lebih bagus, dan pastikan lagi itu laptop Anda, laptop orang lain. Lalu kunjungi itu alamatnya, URL-nya, nanti bisa minta sama panitia, https itu tbbs.turkiye.burslari.gov.tr. Oke, lanjut. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti itu, pilih yang register itu yang ada panah merah. Oke, lanjut. Ya, ini kita mengisi data di awal. Setelah mengklik register itu, mendaftar, tampilannya bakal kayak gini. Kemudian informasi diri dan unggah dokumen. Setelah mengisi informasi di awal, kita akan diteruskan ke website gini.
Sorry itu saya blur yang merah yang itu karena privasi. Jadi setiap centang biru 2 itu berarti menandakan teman-teman sudah selesai mensubmit, sudah selesai ininya, sudah memenuhi syarat dokumen dan sebagainya. Oke, lanjut. Pengumuman administrasi, oke. 19 Mei 2019, lanjut. Kita bakal dapat email kayak gini. Di emailnya ditentukan di situ di mana akan kita di interview, di mana akan kita diwawancara. Jadi jelas semua di situ. Oke, lanjut. Karena tadi panitia sudah kasih kode di situ 1 sampai 10 menit katanya. Ini wawancaranya. Ini bukan orang Turki semua ya, yang di tengah-tengah pakai batik agak itu saya. Jadi tempatnya yang motoin justru si interviewer. Saya duduk di tempatnya. Ya senyaman itu saya ketika wawancara gitu. Saya ingin mengatakan itu. Jadi tidak perlu yang dakdikdukser atau merinding-merinding disco pas wawancara. Yang di ujung itu, yang ujung pakai baju hijau itu psikolog, dia tidak pernah bicara sama sekali. Terus yang tiga-tiganya itu yang nanya pertanyaan. Oke, di wawancara ini saya jelaskan secara cepat-cepat juga, silahkan diklik. Oke, terdiri dari psikolog, praktisi, dan akademisi. Oke, jadi di sini ada 4 orang kalau di wawancara YTB itu, beasiswa Turki. Terdiri dari ada di sini ada 2 orang praktisi, 1 orang akademisi, dan 1 orang psikolog. Ya yakin dan percaya diri aja sih kalau saya menurutnya. Jadi karena jujur esainya tidak ada yang dibuat-buat, pasti percaya diri dan juga yakin. Pastikan itu semangat untuk keyakinannya bakal diterima. Sopan bukan berarti tidak boleh menginterupsi. Contohnya adalah ketika saya di wawancara ini, di interview, si salah satu akademisi ini nanya, kenapa penjelasanmu tadi tidak dicantumkan di esai? Ya, saya sanggah, saya interupsi, saya bilang, maaf, itu saya katakan di esai dan saya maju ke depan, saya perlihatkan. Jadi tidak perlu yang canggung-canggung amat selama kita melakukan hal yang benar gitu. Kemudian jawaban wawancara sinkron dengan narasi esai. Ya ini yang perlu teman-teman juga lakukan. Harus sinkronisasi. Oke, lanjut. Pengumuman akhirnya bulan 7 2019. Oke, lanjut. Saya dapat email kayak gini juga. Jadi itu lagi-lagi di blur. Lagi-lagi di blur, sebut saja namanya Mawar. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah pendidikan modern ini saat ini itu kita sudah borderless gitu. Jadi sudah tidak ada batasan ruang dan waktu. Maksudnya adalah kalaupun belum diterima beasiswa, belum diterima beasiswa di luar negeri, jangan berkecil hati. Misalnya karena lulus di STAIN, lanjut S2, daftar beasiswa tidak lulus, jangan berkecil hati. Karena kembali ke sini, kalau pendidikan modern itu borderless, tidak terbatas ruang dan waktu. Apa yang dipelajari di Harvard misalnya, bisa kita lihat di sini saat ini sekarang juga melalui jurnal ilmiah. Yang kita, kalau menurut saya pribadi ya, yang saya pelajari hidup di negara orang, di Turki selama 2 tahun, kalau dibilang akademik, itu saya yang mengimprove sendiri. Yang saya dapatkan di kelas, ya sama aja dengan misalnya kayak di kelas Indonesia, ujung-ujungnya kembali ke diri kita lagi. Jadi jangan terjebak pada logika nyemplung terus bakal ikutan kayak gitu. Maksudnya nyemplung ikutan kayak gitu dengan Anda misalnya ke Turki misalnya. Anda berpikir, saya kalau di sana akan tambah pintar, akademik bagus. Jangan terjebak sama logika itu. Karena tidak serta-merta lingkungan negara lain Anda pindah negara terus tiba-tiba IQ Anda meningkat gitu, tidak. Di Indonesia pun bisa gitu maksudnya. Karena kita apa yang dipelajari itu tadi, kayak di Inggris kita bisa pelajari juga di sini, di Amerika kita bisa pelajari di sini. Yang benar-benar kita pelajari itu, pengalaman pribadi saya adalah bagaimana kita melihat budayanya orang, musimnya misalnya kalau di Turki yang 4 musim itu, kayak gitu-gitu, makanannya kebapan gitu. Kayak gitu-gitu yang lebih banyak dipelajari. Kalau secara akademik ya kita yang mengimprove sendiri. Kita yang mengimprove sendiri tidak harus ke negara lain, di negara sendiri juga bisa. Jadi
lagi-lagi perbaiki niatnya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Oh ya, ini sedikit ya terima kasih kalau bahasa Turki katanya teşekkür ederiz. Kalau ini bahasa Perancis ini ya yang di bawah paling bawah. Dan sekedar diklik lagi satu kali, tolong. Bagi yang ingin, saya ada Instagram sama YouTube juga. Itu vlog kalau mau tahu. Oke, itu yang sempat saya sampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Jangan tanyakan apa yang tidak ingin ditanyakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali teman-teman semuanya. Oke, di sesi tanya jawab kami berikan 3 penanya saja ya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang di ruang Zoom, kami tidak persilakan untuk berikan pertanyaan karena sekarang ini keterbatasan waktu, karena selainnya juga ada berita-berita. Kami persilakan buat adik-adik. Ini khususnya kalau adik-adik mau bertanya soal beasiswa Turki ya, kan boleh ya. Apalagi mau lanjut ke S1 ke S2 silakan. Silakan sebut nama dan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan kepada pemateri karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syafitri. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari STEM Kajene. Langsung saja pertanyaan saya mengenai beasiswa yang kakak dapatkan di Turki ini, yaitu YTB. Mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit apa itu beasiswa YTB dan apakah beasiswa YTB ini merupakan naungan dari beasiswa NDP. Dan yang kedua, kakak selaku penerima beasiswa YTB, apakah kakak ini berniat membuat kelas untuk mentoring khususnya kami mahasiswa yang ingin melanjutkan, semisal saya ingin melanjutkan S2 di Turki, apakah kakak selaku pemuda kebanggaan yang ada di Kabupaten Amin. ini bisa memberikan Ini langsung jawab atau tampung dulu? ya silakan langsung jawab. Oh. Berapa pertanyaan sih? 3. Oke. Langsung jawab ya biar takutnya kelupaan. Satu, beasiswa YTB dijelaskan secara garis besarnya, terus kaitannya dengan beasiswa TDV, terus yang ketiga mentoring ya. YTB dan TDV itu sama-sama beasiswa dari Kementerian Keuangannya negara Turki. Satu kerjasama dengan Kementerian Agama, satu hanya sendiri saja Kementerian Keuangan. Oke. Kemudian beasiswa YTB secara garis besar, persoalan tadi saya sudah jelaskan, dia fully funded, dibiayai penuh. Jurusan yang ingin mendaftar atau jenjang dulu ya, jenjangnya dari 1 sampai S3. Jurusannya bebas, mau itu sosial, exact, religius, agama gitu, bebas. Sementara kalau TDV dia hanya jurusan keagamaan, tapi dari S1 sampai S3 juga, dan cakupannya full juga beasiswa yang itu. Terkait mentoring, ya itu saran yang bagus. Saya belum kepikiran sejauh ini karena baru datang juga, baru beberapa bulan. Tapi nanti mungkin dari teman-teman Mandar Goals Abroad bisa memfasilitasi itu, kalau ikut grupnya atau follow Instagramnya bisa dikabari lebih lanjut di situ. Gitu kali ya. Makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya gimana? Tadi gimana deh jawabannya? Jawab sudah ya? Pertanyaan selanjutnya silakan ajukan tangan, sebutkan nama dan asal dari mana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali bertanya, pertanyaan singkat Dika. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Widya Putri Sulaiman dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kuliah di SKIJ Kajene sudah semester akhir lah, sementara KKN. Banyak pertanyaan saya di sini, simpel sekali. Bagaimana cara izin ke kedua orang tua untuk kuliah
saya minta izin, belum lulus saja minta izin lanjut S2 di kampus impian di Jogja. Tapi begini langsung bilang mamaku tidak capek kok cuma merantau karena pribadi saya sudah 5 tahun merantau, setiap sekolah saya beda-beda provinsi. Jadi duluan nih mamaku bilang kalau begitu menikah saja deh supaya merantau demi lagi lanjut. Nah, jadi kasih kak Triknya biar menikah cepat gitu. Bagaimana itu caranya izin ke kedua Oke. orang tua supaya diizinkan untuk lanjut S2 tapi di kampus yang diinginkan. Oke. Ya, supaya maksudnya mau kerja jauh-jauh lagi. Oke, sudah dipahami. Oke. Pertanyaannya luar biasa ya. Secara sederhana mungkin pertanyaannya adalah minta restu orang tua untuk merantau karena pertimbangan orang tua barangkali karena cewek dan dari kecil merantau. Minta izin. Iya, apalagi COVID, cewek gitu. Harusnya pas yang cewek-cewek tadi dong tanya. Kalau saya laki-laki yang justru dibilangin orang tua merantau mungkin. Enggak. Maksudnya beda gitu. Kalau kita di tempat di Sulawesi Barat ini pada umumnya kayak ada pengecualian bagi cewek, bagi yang maskulin dan juga feminim itu ada jelas sekali stigmatisasinya. Jadi saya bakal berpura-pura menjadi cewek ini. Sebenarnya saya anak cewek gitu ya dari orang tua. Kebetulan sama latar belakangnya, saya juga dari sejak tamat SD sudah merantau di beda provinsi sampai lulus S2. Sejauh ini karena itu mendapat restu mungkin karena kepercayaan barangkali ya. Jadi di setiap tempat yang saya tempati orang tua percaya. Kenapa percaya? Karena saya ada modal juga, tanggung jawab gitu. Selesai di situ tepat waktu, berprestasi dan sebagainya. Tapi tidak mustahil juga kalau misalnya ikuti saran orang tua dulu, menikah dulu, baru nanti setelah itu merantau bareng-bareng pasangannya. Saya kira itu chance yang bagus buat ini biar. Masalahnya tidak ada calonnya, aduh. Antum curcol, oke, segitu gitu ya, oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir silakan teman-teman. Kalau bisa singkat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara ketika kita kemarin kan saya pilih jurusan mau pilih jurusan pendidikan, manajemen pendidikan misalnya, tapi saya asal jurusannya adalah pendidikan matematika. Nah, ketika saya memilih pendidikan matematika itu yang muncul di form pemilihan universitas dan jurusan itu tidak muncul manajemen pendidikan. Jadi bagaimana solusi terkait itu Pak? Kemudian yang kedua, kemarin saya sudah lihat beberapa contoh letter of intent dari awardee beasiswa Turki, dan saya lihat bahwa di letter of intent-nya itu sudah tertulis dan tertera nama dosen yang mengajar di sebuah universitas. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita mendapat link atau mendapat jaringan untuk bisa tahu atau bisa kenal dengan dosen yang berada di universitas yang kita tuju. Oke. Pertanyaan aman ya? Oke. Pertanyaan pertama terkait cross major ya? Oke, pindah jurusan, terus pas mau memilih jurusan yang ingin ditempati yang baru, itu tidak muncul di sistem ya? Oke. Kemarin daftar beasiswa di kasusnya biar lebih spesifik, yang kayak gitu di mana? Turki Bursler ya? Oke. Kalau di YTB sendiri pengalaman saya, karena kita kan milih tuh dari jurusannya itu kalau tidak salah sampai 12 kalau tidak salah deh. Sampai 12, cuman itu tidak wajib diisi semua. Nanti ketika lulus administrasi, pertama tipsnya dulu, di aplikasinya itu ada kita bisa mengirim masukan.
ada tombol send request di situ. Kita bisa kirim ke si YTB-nya ini, si Turki Burs Larinya. Kita menjelaskan di situ, satu. Kedua, nanti pilihan 1 sampai seterusnya itu ya dipilih saja berdasarkan peringkat. Kalau tidak muncul sama sekali, tunggu request yang sebelumnya. Kalaupun sampai tidak ada balasan, nanti pada saat wawancara kita akan diminta untuk memilih. Jadi kalau ininya Turki Burs Lari itu ketika wawancara itu kayak ada kode begitu bahwa kita akan lulus. Ada kode dari penginterview dengan bahasa seperti ini. Kamu mau jurusan yang mana di kampus yang mana? Kalau saya sendiri mengalami seperti itu ya. Itu pertanyaan yang pertama, masalah cross major. Satu kirim ini kalau bahasa Turkinya talep kalau tidak salah, request kalau bahasa Inggris. Terus pertanyaan yang kedua tadi terkait letter of intent ya. Letter of intent tadi bagaimana ininya case-nya? Sorry. Kemarin Kak. Ya jadi kemarin ada beberapa letter of intent yang saya dapat dari awardee Turki Burs Lari Scholarship. Itu di dalamnya sudah menuliskan mereka sudah kenal dan tahu dengan salah satu dosen yang ada di universitas yang mereka tuju. Kemudian mereka mengungkapkan bahwa mereka tertarik dengan beberapa penelitian yang akan dilaksanakan oleh dosen tersebut. Jadi salah satu alasan dari YTB untuk menerima. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mendapatkan link atau bisa kenal dan tahu dengan dosen-dosen yang ada di universitas yang kita tuju? Oke. Pertama sekarang sudah serba terbuka, di media sosial pun ada, cuman barangkali agak kesulitannya karena menggunakan bahasa Turki ya, tapi kan ada fitur translate juga. Satu, kedua masing-masing kampus itu ada buklet, usahakan temukan bukletnya kayak guidance di kampus tersebut. Dan itu kalau di kampus saya sendiri di Ankara University itu guidance-nya itu mencantumkan, yang itu bisa kita download walaupun kita tidak ada akun mahasiswa, itu bisa kita download guidance-nya. Di situ mencantumkan kontak-kontak dosen fakultas sama emailnya. Jadi usahakan temukan itu ada. Yang penting mencari. Oke, saya kira seperti itu terjawab ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semua sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terjawabnya pertanyaan terakhir tadi menunjukkan bahwa berakhirnya sesi terakhir pada seminar beasiswa pada kesempatan ini. This information buat teman-teman semuanya. Sebelumnya saya terima kasih ya Kak Jiri atas pemaparannya. Sama-sama. Semoga berikutnya bisa dilanjutkan studinya ya Kak Kevin Hari Amin ya. Untuk teman-teman semuanya, karena keterbatasan waktu, saya hanya ini menyampaikan bahwa penanya tadi 3 orang penanya tadi akan mendapatkan dompet langsung dari Mandar